Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama belajar bersama kali ini. Lalu rasa terima kasih saya kepada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik yang telah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama mengkaji hal-hal yang kemudian dianggap penting bagi teman-teman mahasiswa. Hari ini teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik memberikan saya tema yakni kritis dan tetap beradab, bisa nggak ya? Kenapa tema ini penting? Karena sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai pendidik di universitas, hal yang sering saya temui ialah kalangan mahasiswa biasanya secara umum terbagi menjadi dua gelombang besar, meskipun ada gelombang-gelombang lain yang juga mewarnai. Ada gelombang yang penuh dengan daya kritis, selalu bertanya, selalu mempertanyakan banyak hal, tapi terkadang ada miss kadang hubungan dengan dosen kemudian menjadi tidak terlalu baik karena daya kritis tersebut kemudian menjauhkan antara dosen dan mahasiswa. Di sisi lain kemudian ada mahasiswa yang begitu sopan, begitu santun, adabnya begitu baik, namun di ruangan kelas datang, kemudian duduk, mendengarkan dengan baik, lalu kemudian pulang. Nah, saya sendiri sejak mahasiswa sampai sekarang berpikiran bahwa seharusnya kedua hal baik ini digabungkan. Bagaimana menjadi seseorang yang kritis dan tetap beradab. Bagaimana yang sopan santun ini kemudian memiliki daya kritis yang baik, daya nalar yang baik, dan orang yang kritis ini memiliki adab yang baik juga. Itu yang akan dibahas hari ini. Bertolak dari tema yang diberikan, maka yang perlu untuk saya jelaskan pertama kali adalah tentang adab. Saya ambil pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adab adalah sesuatu yang memiliki nilai kesopanan, memiliki kehalusan budi, kebaikan budi pekerti, dan akhlak. Sedangkan beradab adalah seseorang yang memiliki adab, seseorang yang memiliki kesopanan itu tadi, seseorang yang memiliki budi baik itu tadi, seseorang yang memiliki nilai-nilai luhur, bagaimana dia bersikap dalam kesehariannya. Dari hal menuntut ilmu, maka di Islam kita memiliki dua pegangan utama. Barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya maka tidak akan tersesat, yakni Quran dan hadis. Nah, di sini saya akan mengambil dua ayat di Al-Quran dan mengambil dua hadis. Untuk Quran surah Al-Alaq ayat pertama, yakni ayat yang pertama turun. Ayat ini secara tersirat maupun tersurat menjelaskan keutamaan membaca atau menuntut ilmu, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1. Saya baca mungkin ya. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk membaca, untuk menjadi bagian dari hamba yang diridhoi oleh Allah, maka kita harus menjalankan perintahnya. Perintah pertama adalah membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Karenanya ketika kita membaca, ketika kita menuntut ilmu, maka yang pertama kita sebut harus menyertakan nama Allah. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat
orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, kedua ayat tersebut menjelaskan bagaimana kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dulu. Beriman ada di dalamnya akhlak. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki iman yang baik, yang dimanifestasikan dalam bentuk akhlak yang baik, dan meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Artinya, orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki iman dan memiliki ilmu. Bukan hanya memiliki ilmu. Ilmu tanpa iman akan berat, iman tanpa ilmu akan berat. Maka gabungan keduanya, beriman dan berilmu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti yang sebelumnya, membaca. Membaca akan menuntun seseorang memiliki iman yang baik, memiliki ilmu yang baik. Sedangkan untuk hadis, saya menggunakan hadis dari hadis riwayat Tirmidzi, bahwa barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi seseorang ketika ia menuntut ilmu, ia keluar dari rumahnya, ia berada di jalan Allah. Jalan yang diridhoi Allah selama niatnya lurus. Jalan yang diridhoi Allah sampai kemudian dia pulang, dia berada di jalan Allah. Kemudian hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga. Jadi kalau niat kita benar-benar kuat, lurus, bukan karena untuk menampakkan kehebatan kita depan orang, tapi murni untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan menjaga perjalanan kita selama menuntut ilmu dan menghadiahkan surga kepada kita, insya Allah. Baik, kita ke persoalan intinya, kritis versus beradab. Lantas bagaimana menjadi mahasiswa yang kritis dan tetap beradab? Bagaimana menjadi mahasiswa yang beradab dan tidak melupakan daya kritis sebagai mahasiswa? Kritis dan beradab tidak bisa dipisahkan, karena seperti ayat yang tadi, seseorang itu harus dinilai baik, ditinggikan derajatnya ketika ia memiliki iman yang baik dan ilmu yang baik. Maka kritis kita asumsikan atau kita lekatkan, kita asosiasikan kepada ilmu pengetahuan, dan adab kita asosiasikan kepada iman. Maka kemampuan berpikir yang baik harus ditopang oleh adab yang baik. Karena jika hanya bermodal daya kritis, tidak memiliki adab yang baik, maka akan mudah dan akan rentan mengalami bisa disebut pengucilan, teman-teman tidak senang, dosen mungkin tidak senang juga. Maka harus keduanya diseimbangkan. Lantas bagaimana menjadi seseorang dengan daya kritis yang baik dan memiliki adab yang juga baik? Ada beberapa hal yang kemudian saya ingatkan kepada teman-teman. Ada beberapa langkah menuntut ilmu secara kritis dan beradab. Yang pertama adalah niat. Jadi segala sesuatu harus lillahi ta'ala. Anda sebelum memulai apapun, sebelum masuk ke universitas, sebelum masuk ke kelas, sebelum masuk mata kuliah, sebelum ujian, sebelum belajar, selalu meluruskan niat lillahi ta'ala. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, maka niatnya adalah niat untuk Allah, niat untuk beribadah. Kita harus meluruskan setiap saat bahwa kita ke kampus itu adalah niatnya beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda belajar, Anda memiliki daya kritis yang baik itu karena untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Yang kedua, harus berdoa. Berdoa ini ada dua, berdoa sebelum belajar dan berdoa sebelum berbicara. Kenapa kita harus berdoa? Karena sebelum belajar kita mengharapkan ilmu yang didapat itu berkah. Kita mengharapkan Allah kemudian memberkahi bukan hanya saat itu juga, tapi setelah itu. Bagaimana ilmu tersebut kita dapatkan dengan cara yang Allah ridhoi, kemudian kita manfaatkan kembali ilmu tersebut dengan cara yang Allah ridhoi. Yang kedua, harus berdoa sebelum bicara. Sampai hari ini saya memegang teguh, sebelum berbicara kita harus berdoa. Karena dengan berdoa sebelum berbicara, kita meminta perlindungan Allah dari hal-hal buruk yang bisa dibisikkan oleh syaitan ketika kita berbicara. Kita meminta tuntunan Allah pada apa-apa yang kita ucapkan. Meskipun
pada akhirnya kita berselisih paham dan tidak seargumen dengan dosen, tidak seargumen dengan teman-teman, karena cara berpikir kita yang mungkin sedikit berbeda, tidak masalah. Tapi cara menyampaikannya, apa-apa yang disampaikan insya Allah baik, karena kita meminta kehadiran Allah sebelum kita berbicara, sebelum kita belajar. Kita meminta Allah menuntun lisan kita, menuntun daya pikir kita. Kemudian yang ketiga, harus tekun belajar. Tidak mungkin seseorang kritis tanpa tekun. Seseorang yang kritis berarti memiliki perspektif yang sedikit berbeda dan tajam. Bagaimana bisa tajam? Tajam itu erat kaitannya pada penginderaan kita. Hal-hal yang kita nonton, buku-buku yang kita baca, hal apa saja yang kita dengar, kemana saja tempat kita menuju, itu semua yang akan mempengaruhi penginderaan kita, dan penginderaan kita yang kemudian mempengaruhi tingkat kecerdasan, yang kemudian mempengaruhi ketajaman berpikir kita. Yang keempat, pandai melihat situasi. Cerdas bukan hanya cerdas secara intelektual, namun harus cerdas secara emosional dan spiritual. Karenanya begitu penting melibatkan Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Betapa penting untuk pandai melihat situasi, memiliki kecerdasan emosional. Apakah ketika saya mengeluarkan argumen ini akan penting bagi teman-teman atau tidak? Apakah dengan kondisi dosen yang sepertinya kurang mood atau tidak tepat untuk saya tempati bertanya, maka mungkin sebaiknya saya menunda hal tersebut. Jadi harus pandai melihat situasi, pandai melihat keadaan, kapan saya bertanya dan kapan saya tidak perlu bertanya. Kemudian yang terakhir adalah semua ilmu yang didapatkan diniatkan untuk diajarkan kepada orang lain secara tulus ikhlas. Insya Allah ilmu yang diberikan kepada orang lain akan bertambah berkahnya, bertambah jumlahnya, bertambah manfaatnya, dan bertambah kualitas serta kuantitasnya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kita sudah belajar, kita sudah melibatkan Allah sejak awal dari niat, sebelum bicara, sebelum belajar, bagaimana kemudian mengidentifikasi bahwa ilmu yang kita dapatkan tersebut berkah? Apa ciri ilmu yang berkah? Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan ustazah saya. Beliau banyak membagikan hal-hal kepada saya, dan beliau menyampaikan bahwa ilmu yang berkah itu sederhana, menyenangkan. Pengertian menyenangkan di sini bukan berarti membuat orang tertawa ya, tapi ada rasa senang, bahagia, kelegaan di hati, baik yang memberi ilmu maupun yang menerima ilmu. Keduanya merasa senang, dan efeknya kemudian adalah bermanfaat. Ilmu yang didapatkan dan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian ilmu tersebut menuntun pada kebaikan, amal-amal soleh yang dikerjakan. Amal-amal soleh tersebut lalu berujung pada akhlak, terwujudnya akhlakul karimah. Maka seseorang yang memiliki ilmu yang barokah, insya Allah memiliki akhlak yang baik juga. Seseorang yang menyenangkan, ketika dia datang, kita menunggu ilmu-ilmu yang dia bagikan kepada kita, dan kita terpesona dengan keindahan akhlaknya. Ya, sampai di sini saja sharing singkat tentang bagaimana menjadi kritis, bagaimana tetap beradab dalam dunia perkuliahan atau bahkan di luar dunia perkuliahan. Ketika teman-teman telah selesai dari bangku perkuliahan, maka insya Allah semoga Allah memudahkan, semoga ilmu yang disampaikan dan dibagikan hari ini kita bersama-sama pelajari dan mengambil manfaat. Semoga kita semua tergolong seperti dalam ayat Al-Quran tadi, orang-orang yang ditinggikan derajatnya bukan karena ilmunya dulu, tapi imannya dulu, lalu ilmunya, gabungan dari keduanya insya Allah. Mohon maaf atas berbagai macam kesalahan, kekurangan dalam berbagai referensi, kemudian segala kebaikan dari video kali ini senantiasa bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan sebagai manusia biasa yang masih sangat awam,
Saya memiliki banyak kekurangan dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.